Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang menarik dari seorang Muhammad bin Sirin saya tambahkan di sini. Muhammad bin Sirin ini salah satu dari ulama tabi'in. Beliau saking kuatnya pemahamannya tentang masalah ada dunia, ada surga dan neraka dan dekatnya hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau seorang pedagang di pasar di Irak pada saat itu. Suatu hari datang seorang pedagang yang lain dari luar Irak kemudian membawa dagangan dan dia kalau beli dagangan itu kemudian dia sebarkan ke pasar yang dia sedang berdagang, dia bisa untung 40.000 dirham. Ini banyak sekali, bisa ratusan juta mungkin ya. Tapi karena Ibnu Sirin khawatir nih syubhat nih. Syubhat. Nih kayaknya bukan halal nih, ragu produknya. Ditinggalin sama dia, nggak jadi. Pedagang ini ya, sampai maksa, enggak, saya nggak mau. 40.000 dirham keuntungan nih, tiba-tiba begitu sudah dibeli, dijual, langsung laku 40.000 dirham keuntungannya. Enggak, saya nggak mau, ini syubhat. Sampai satu pasar heboh, Ibnu Sirin meninggalkan keuntungan 40.000 dirham. Ini langsung bisa jadi orang yang luar biasa pada hari itu dapat keuntungan dalam sehari. Enggak ada yang nggak mau, karena ini syubhat. Lalu dijuallah kepada beberapa orang dan orang itu membelinya. Keesokan harinya datang seseorang lagi, kasus yang lain di toko Ibnu Sirin, mau beli produk, nilainya cuma 2 dirham produk yang dibeli, murah sebenarnya. Tapi orang ini belum bayar. Waktu dia mau keluar dari toko, kata Ibnu Sirin, wahai saudaraku, engkau belum membayar 2 dirhamnya. Dia bilang sudah kok tadi. Orang ini kira dia sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Orang ini mengatakan, demi Allah saya sudah bayar. Ribut sama Ibnu Sirin. Sampai orang-orang pasar semua pada datang. Orang mereka tahu ceritanya, Ibnu Sirin bersumpah mengatakan, demi Allah 2 dirham kau belum bayar. Rebut 2 dirham dengan sumpah atas sama Allah. Sampai orang ini karena lihat ngotot-ngototan, dia malu, dia bayar 2 dirham lalu dia pergi. Kata Ibnu Sirin, kalau kau tidak mau bayar, kembalikan barang saya. Kau belum bayar kok itu. Pulanglah orang ini, lalu teman-temannya bilang semua, wahai Ibnu Sirin, kemarin anda meninggalkan 40.000 dirham karena takut syubhat. Sekarang anda bersumpah gara-gara 2 dirham. Perhatikan apa jawaban dia. Orang yang beriman pada Allah dan tahu hari akhir berbeda pemikirannya. Dia mengatakan demi Allah saya akan bersumpah untuk mengambil dari dia karena itu haram bagi dia. Dia belum bayar. Saya takut dia masuk neraka karena saya tahu itu. Pertahankan 2 dirham agar saudaranya nggak masuk neraka dan ditinggalkan syubhat 40.000 dirham teman-teman sekalian. Bagaimana kekuatan iman seorang Ibnu Sirin yang memahami masalah itu? Dalam kisah lain, beliau pernah membeli madu 1 gentong besar. Ini kalau kita sekarang mungkin 200-250 kilo madu. Madu yang bagus. Ibnu Sirin nggak punya duit waktu itu. Orang ini nawarin bagus kualitasnya, Ibnu Sirin minta jatuh tempo dikasih. Baiklah, 3 pekan sebulan jatuh tempo. Ditaruhlah madu tersebut digentong Ibnu Sirin, dipindahkan wadahnya. Subhanallah, begitu sudah selesai mau tutup tokohnya, Ibnu Sirin lupa tutup madu itu. Gentongnya lupa ditutup. Waktu besok pagi Ibnu Sirin ingin buka rahimahullah tokonya, didapat ada tikus di atas madu itu, di dalam gentong bagian atas, mati tikusnya. Apa yang Ibnu Sirin lakukan? Kira-kira Bapak Ibu kalau seperti ini apa yang Bapak Ibu lakukan? 250 kilo, tikusnya cuma bagian atas. Paling kita ambil tikusnya, buang yang di atas itu kan. Ini kalau nilainya sekarang bisa puluhan juta. Ibnu Sirin begitu lihat tikus, dilihat dengan inisiatif beliau, diambil semua gentong itu, disuruh angkat pegawainya, dibuang ke sungai, dialirin di sungai, supaya tidak ada lagi yang ambil tuh madu. Air di sungai maka tidak bisa diambil kan, gitu. Sengaja dia tidak buang sembarangan, orang bisa salah gunakan, dibuang sama dia. Ditanya sama teman-temannya, wahai Ibnu Sirin apa yang anda lakukan? Kenapa nggak keluar aja tikusnya? Tikusnya dan madu ini padat, mungkin tidak akan sampai ke bawah bakterinya. Gitu. Dia bilang demi Allah, saya tidak tahu tetesan madu mana yang kena bakteri itu, sehingga saya menjual kepada saudara saya Muslim, lalu saya dihukum sama Allah masuk neraka hari kiamat gara-gara itu. Gak mau diambil sama dia. Dibuang semuanya. Pemilik madu datang setelah 3 minggu, nagih. Ibnu Sirin mana pembayarannya? Belum ada duit.
Baik, minta waktu, kasih waktu lagi 3 pekan. 3 pekan lagi dengan hikmah Allah juga belum ada duitnya Ibnu Sirin. Belum bisa bayar gitu. Si pemilik madu melapor kepada hakim, hakim panggil Ibnu Sirin, seorang ulama besar nih. Kata hakimnya, wahai Ibnu Sirin, ada apa nih? Dia bilang, saya beli dari saudara saya ini madu, dan ini sudah ya 6 pekan yang lalu. Tapi memang kisahnya seperti ini, masuk tikus, saya takut nanti ada bakteri tersebar ke kaum muslimin dan saya menipu mereka, saya membuangnya. Saya ingin bertanggung jawab, tapi memang sekarang nggak ada duit, belum ada duit. Tanya kepada pemilik madu, bagaimana? Dia bilang, saya mau hak saya. Kata hakimnya, kalau begitu Ibnu Sirin, kami terpaksa memenjara Anda. Apa jawaban dia? Baiklah, penjara saya, karena saya salah. Penjara. Di penjara, penjaga penjara datang, tahu Ibnu Sirin siapa ini? Tersebar berita Ibnu Sirin di penjara gara-gara madu yang dimasukin tikus. Maka penjaga penjara mengatakan, wahai Ibnu Sirin, kalau pagi Anda di penjara, kalau malam silakan pulang ke istri anak Anda. Pulang aja ke rumah, hidup sama mereka, nanti pagi datang lagi saya masukkan lagi di penjara. Dia tahu orangnya tidak salah dan ini ulama besar. Apa jawaban Ibnu Sirin? Kira-kira Bapak Ibu kalau di tempat Ibnu Sirin mau pulang nggak? Pulang. Apa jawaban Ibnu Sirin? Demi Allah, kata Ibnu Sirin, saya tidak akan mendukung kamu melanggar hukum pemerintah. Saya akan tinggal di sini sampai Allah memberikan jalan keluar. Nggak mau keluar dari penjara. Dikasih jalan keluar nggak mau. Tersebar berita Ibnu Sirin di penjara gara-gara ini, semua orang datang nyumbang, bayarin tuh madunya sampai lunas baru beliau keluar. Bagaimana orang kalau sudah mengenal Tuhannya ini? Imam Nawawi rahimahullah pernah dengar tetangganya kehilangan kambing. Kambingnya hilang. Tetangganya datang ke rumah yang mengatakan, wahai imam kalau kita kiai, kambing saya hilang tadi pagi, saya nggak tahu di mana. Kata Imam Nawawi, kalau kau sudah temukan kambingmu beritakan kepada saya. Tetangganya nggak tahu nih apa maksudnya, dia bilang gitu. Kalau kau sudah temukan kambingmu beritakan kepada saya. Akhirnya orang ini tiap hari tanya sama Imam Nawawi, sudah temu kambing kamu? Dia bilang belum. Terus begitu sampai sebulan, kambingnya belum ditemukan. Imam Nawawi selama sebulan tidak makan kambing. Nggak beli kambing hidup, nggak beli kambing mati di pasar yang sudah dipotong jadi daging, itu juga nggak dibeli. Kenapa? Imam Nawawi takut jangan sampai kambing yang dia beli dagingnya di pasar, kambing tetangganya yang dicuri oleh orang. Nggak mau. Coba pertemukan dengan kehidupan kita yang selalu anggap remeh, nggak apa-apa deh, syubhat nanti aja, gitu kan. Sekarang kan kita tidak tahu, makan aja nanti urusan belakang. Gitu. Nah, ini nggak boleh ini semua. Orang yang tahu ada hukuman hari kiamat teman-teman, dia akan hati-hati sekali. Dan memang begitu. Kita harus mengontrol hidup kita. Karena kalau tidak bahaya sekali ini. Begitulah kepekaan mereka dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.